ada instruksi? Silakan. Saya hanya menggarisbawahi bahwa SKB 4 Menteri hanyalah kasus daripada persoalan. Dalam artian bahwa suatu intervensi pemerintah atau mertua campur tangan dalam urusan rumah tangga suami istri, sehingga lebih dominan mertua yang mengatur daripada suami istri sendiri. Itulah salah satu daripada visi kami dari Partai Pengusahaan Pekerja. Meletakkan yang Abang sampaikan tadi bahwa hubungan industrial yang dimaksud adalah hubungan industrial Pancasila. Yang konon tentukan adalah partnership dalam profit, responsibility dan production. Proses ini yang tidak diawasi selama ini. Sehingga Partai Pengusaha Pekerja akan meletakkan itu dalam satu regulasi atau peraturan perundang-undangan. Itulah kira-kira targetnya, Pak. Terima kasih. Konsep pemerintah dengan berkenaan dengan peraturan bersama ini itu sangat merugikan bagi buruh. Kalau di negara-negara maju itu dua skandal namanya. Karena apa? Karena inflasi itu 12% lebih untuk tahun ini, bahkan BPS bilang 12,40-an. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya prediksinya hanya 6%, berarti upah buruh telah terpotong sekitar 6%. Itu kalau kita 12% saja, buruh dia belum naik namanya upahnya. Dia masih penyesuaian. Jadi kalau pemerintah menyuruh para gubernur, para pemerintah daerah untuk hanya membatasi 6%, dan itu sudah terjadi di beberapa tempat, ya. Nah, kalau itu terjadi, maka pemerintah pada saat ini menyuruh buruh untuk melakukan pemotongan upahnya. Apakah pemerintah sekarang ini sudah melakukan alternatif lain dalam rangka pembenahan ekonomi, dalam rangka untuk menyikapi krisis global sekarang ini? Itu yang pertanyaannya. Nah, itulah kenapa Partai Buruh sebagai partai kepentingan menolak itu dengan tegas. Terima kasih. Teman-teman sekalian, khususnya dari buruh, jangan juga teman-teman menganggap bahwa P3I berpihak kepada SKB 4 Menteri. Tidak pernah ada pernyataan kita mendukung SKB 4 Menteri. Percayalah Anda bahwa kita pun di sini, setiap ada usaha dari pihak manapun yang ingin merugikan hak dan kewenangan dari pekerja dan buruh, kami ada di belakang kita bersama-sama. Jadi jangan juga karena kita di sana di kiri atau di sini di kanan, apa yang Anda katakan kami menjadi lawan Anda. Tidak, kita sama-sama menolak itu dan kita sama-sama memperjuangkan hak pekerja dan buruh. Hanya caranya kami lebih dulu memegang pengusahanya. Silakan perempuan. Kalau Anda memang tidak setuju terhadap SKP 4, kami untuk turun ke jalan. Nggak punya masa. SKB 4 Menteri bukan berarti diterima. P3I punya satu konsep bahwa SKB akan diterima adalah SKB yang nantinya ada standarisasi berdasarkan indeks harga konsumen, sehingga standarisasinya adalah kebutuhan hidup layak. Antara pengusaha dan pekerja setelah ada transparansi adalah upah di atas kebutuhan hidup layak. Kalau tadi dari P3I mengatakan kami ada di belakang, kami Partai Buruh selalu berada di depan. Kalau Anda masih dalam tataran konsep, kami sudah dalam tataran berbuat, bertindak, membela kaum buruh. Kita harus berganti narasumber. Yang terakhir ucapan dari Pak Dayan Utapia sebelum kita berganti. Saya rasa itu lumrah, Pak ya. Kalau ada yang dirugikan pasti berontak. Itu lumrah itu. Jadi ada yang dirugikan selalu ribut. Tapi yang saya melihat bukan masalah itu. Jadi SKB ini kita tidak diperlukan sebetulnya. Yang diperlukan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang harus pro rakyat. Bukan sekedar teriak-teriak gitu aja ya. Bukan sekedar teriak-teriak. Jadi artinya bukan soal teriak juga. Jadi artinya diberi kebijakan penurunan misalnya pajak, penurunan biaya masuk impor bentuk barang industri, cepat-cepat pemerintah menurunkan harga solar untuk industri.
Jadi kalau pemerintah sekarang untuk perkara menaikkan harga minyak, untuk membuat rakyat menderita cepat, tapi begitu menurunkan, lamanya bukan main. Terima kasih. Yang terakhir, Pak Muhtar. Dari perdebatan ini memperlihatkan yang meminta SKB itu pengusaha. Jadi tidak mungkin pengusaha bersatu dengan buruh. Dan kalau lihat di istana, SKB ini lahir karena berbondong-bondong pengusaha berulang kali bertemu dengan presiden. Dan lahirlah SKB itu. Artinya memperlihatkan pengusaha dan buruh tidak mungkin berada dalam satu partai. Sebetulnya lebih baik aja bilang partai pekerja begitu kan, daripada pengusaha. Oke, terima kasih. Sebelum kita teruskan, Anda bisa bicara di sana. Kita berganti pembicara. Saya panggil Pak Mudofir, silakan. Pak Mudofir, silakan. Oke. Saya tertarik dengan kalimat terakhir. Saya ingin juga mendengar konsep beliau. Pak Rudi, tadi kembali Pak Muhtar bilang tidak mungkin pekerja dan pengusaha bersatu. Sekali lagi gambaran Anda terhadap dua hal itu seperti apa sehingga kemudian P3I muncul? Contohnya saya adalah Ketua Umum Serikat Pekerja. Pak Daniel Hutapea adalah pengusaha. Ini sudah membuktikan bahwasanya antara pengusaha dan pekerja itu bisa menyatu. Itu elitnya, Pak. Ya. Itu elitnya. Dan bahkan pengurus. Ya, Anda belum tahu, saya kasih tahu. Bahwasanya di seluruh daerah para pengusaha juga jadi pengurus, dan sedekatnya para serikat pekerja jadi sekretaris di dalamnya. Semuanya bergabung, tidak saya di tingkat pusat tapi ke bawah. Itu siapa itu yang itu maksudnya apa sih? Partainya. Iya, jadi dimaksud ini tadi di Pengurus di daerah, pengurus di daerah juga sama, tidak saja di tingkat pusat. Ya, berarti bersatu, Bapak gitu. sebagai ketua serikat begitu kan? Ya. Itu kan elit-elitnya, Pak. Di daerah juga elit-elitnya. Buruhnya, pekerjanya apa memang iya setuju dengan itu? Ya, jadi bahkan mereka mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di tingkat daerah. Berapa sih jumlahnya? Ya, hampir sebagian besar kita para serikat pekerja jadi anggota legislatif. Para pengurus serikat pekerja, Bukan, ketua-ketua unit kerja. ketua-ketuanya, Unit kerja, Pak. anggotanya. Ya, kalau sudah anggotanya siapa yang milih? Yang namanya ketua unit kerja itu di tingkat pabrik. Nah, pertanyaan saya, anggotanya itu ada di mana? Apakah ada di sini atau ada di sini begitu? Ya, jadi gini, kita lihat bahwa seperti kaitannya dengan PKB ini, kenapa dari Partai Buruh itu menolak, kan ada beberapa alasan. Satu, bahwa dari hierarki hukum perundang-undangan itu nggak ada itu peraturan, itu namanya peraturan bersama, hierarki putusan undang-undang itu satu. Keduanya, bahwa kaitannya dengan keluaran ini kan sangat bertentangan dengan undang-undang, itu saya katakan. Terus ada pertimbangan lain, salah satu pasal di situ, salah satu pertimbangannya ada efisiensi kerja, ada bebasnya, ada persoalan diselesaikan di tingkat tripartit. Kita ketahui bersama bahwa posisi antara serikat buruh dalam arti dengan pengusaha ini kan masih jauh, kita masih di bawah. Setiap perundingan otomatis dari buruh pasti kalah. Makanya itu ada liberalisasi. Sebenarnya ini lepas tangan dari pemerintah sebenarnya terhadap SKB bersama itu, peraturan bersama tersebut.